Fiat Jasisika Ruwat Khailum. Hendaklah hukum itu ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Hussein, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, Angkatan 2024 dengan NPM B1A024 B1A024252. Di sini saya akan menjelaskan pada kalian semua mengenai proses-proses di dalam persidangan yang dimulai dari penyelidikan hingga ke upaya hukum. Baik saja, mari kita mulai. Yang pertama itu penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap awal dalam suatu proses hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi mereka memiliki wewenang. Biasanya ini dilakukan oleh kepolisian dengan tujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindakan pidana. Tujuannya jelas, untuk menentukan apakah peristiwa tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan penyidikan. Penyidikan dan penyidikan di sini berbeda, teman-teman. Penyidikan merupakan lanjutan dari penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti serta menemukan tersangkanya. Proses ini biasanya meliputi pemeriksaan para saksi, penggeledahan, penyitaan, hingga suatu penangkapan apabila diperlukan. Nah, hasil dari semua tadi berupa hasil penyidikan tadi berupa berkas acara pemeriksaan akan diserahkan kepada jaksa penuntut. Nah, tahapan selanjutnya itu penuntutan. Setelah penyidikan, selanjutnya penuntutan. Penuntutan itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum atau biasa kita singkat sebagai JPU. Setelah menerima berkas dari penyidik tadi, setelah disidik, jaksa meneliti kelengkapan formil dan material dari berkas-berkas tersebut. Apabila berkas tadi dinyatakan lengkap, maka jaksa akan melimpahkan perkaranya ke pengadilan dan akan diproses lebih lanjut. Tahapan penuntutan ini juga biasanya dijadikan sebagai jembatan antara penyidikan dengan proses persidangan. Selanjutnya, ke persidangan, tahap keempat. Persidangan merupakan segala proses pemeriksaan perkara pidana di hadapan para hakim, yang mana dalam persidangan jaksa membacakan surat dakwaan, menghadirkan para saksi tadi, menghadirkan barang-barang bukti, hingga mengajukan suatu tuntutan pidana terhadap terdakwa. Sementara itu, hingga terdakwa bersama penasihat hukumnya dapat diberikan hak untuk membela. Segala proses dalam persidangan ini dilakukan untuk menguji akan kebenaran tindak pidana. Selanjutnya, proses selanjutnya itu setelah proses persidangan tadi telah selesai, yaitu putusan hakim. Putusan hakim adalah adalah keputusan yang mengikat. Apabila putusan hakim dapat dikatakan bebas apabila sang terdakwa tidak melakukan hal-hal yang tidak pidana tadi. Namun apabila terdakwa terbukti melakukan kejahatan atau tindak pidana, maka hakim dapat memutuskan terdakwa untuk menjalankan hukumannya. Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap apabila tidak ditempuh upaya hukum lebih lanjut. Nah, yang terakhir yaitu upaya hukum. Apabila pihak yang berkaitan atau terdakwa tadi tidak puas terhadap putusan hakim, maka ia dapat melakukan proses upaya hukum. Upaya hukum ini terdiri dari banding hukum ke pengadilan yang lebih tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali. Apabila ditemukan keadaan baru atau alasan hukum terbaru, tahap ini merupakan bentuk perlindungan hukum agar keadilan dapat benar-benar terwujud, teman-teman. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.